Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan rizkinya, atas limpahan hidayah, inayah, serta kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan penting dari ajaran tauhid adalah terciptanya persatuan, terwujudnya ukhuwah di antara kita. Kita menganggap bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harusnya menimbulkan perpecahan, tetapi perbedaan itu justru menjadi satu perkara yang kita bisa saling tahu, saling mengenal, saling memahami, dan bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tauhid juga mengajarkan kita bahwa jika itu bukan satu perkara yang prinsip terhadap agama, dalam agama, dan itu bersifat khilafiyah, bersifat perbedaan yang sama-sama punya dalil, sama-sama punya dasar, maka sesungguhnya perbedaan itu tidak harus menimbulkan perpecahan dan konflik di antara kita. Jika diibaratkan Islam itu kotak yang besar, di dalam kotak itu ada kotak-kotak kecil. Ada organisasi NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam yang lain, atau faham-faham golongan-golongan Islam yang lain. Nah, maka seharusnya kita jangan hanya berdiam diri, jangan hanya fanatik terhadap kotak kecil kita. Kita perlu keluar, kita perlu melihat bahwa di samping kanan kiri, depan belakang kita juga ada kotak-kotak yang lain yang seharusnya kita sama dalam naungan, satu dalam payung Islam yang besar. Maka kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, janganlah berkonflik, dan janganlah kemudian abai terhadap persatuan. Maka para ulama memberikan kita panduan, ada rukun ukhuwah yang harus kita jalankan. Paling tidak ada 6 rukun ukhuwah. Rukun ukhuwah yang paling rendah adalah salamatus sadr. Kita punya rasa lapang dada, kita punya rasa legowo, kita punya rasa menerima terhadap perbedaan itu, tidak saling menyakiti, tidak merasa tersinggung dengan perbedaan, tidak merasa marah jika mungkin orang lain berbeda keyakinan dengan kita dalam hal yang sifatnya khilafiyah tadi. Maka salamatus sadr ini menjadi rukun ukhuwah yang paling rendah. Tapi kata Rasulullah, orang yang memiliki sifat karakter salamatus sadr ini, menjaga hatinya dari kebencian kepada orang lain, menjaga hatinya lapang dada menerima perbedaan dengan orang lain, ini kata Rasulullah bahkan menjadi orang-orang yang termasuk penghuni surga.
Pernah satu ketika Rasulullah hendak takbiratul ihram, kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi kita akan kedatangan seorang penghuni surga. Padahal dia masih berada di luar masjid, masih sedang berwudu. Dia selalu takbiratul ihramnya tidak bersama Rasulullah. Sholat jamaah di masjidnya selalu telat dan meninggalkan masjidnya yang paling cepat. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan, di hari berikutnya kita akan kedatangan seorang ahli surga. Di hari ketiga kita akan kedatangan ahli surga. Sampai sahabat Amr bin As ini penasaran. Sampai kemudian beliau berada di sampingnya orang yang disebut sebagai ahli surga tadi. Dan seperti halnya yang sama, dia datang telat, pulangnya paling cepat. Kemudian Amr bin As ini sampai penasaran, mengikuti dia sampai rumah. Lalu kemudian berpura-pura mengatakan, paman, saya sedang berkonflik dengan ayah saya, boleh tidak saya tinggal semalam di rumah paman? Boleh, silahkan nak. Amr bin As ini hanya ingin tahu apa keutamaan amalan orang ini, sehingga Rasulullah sampai mengatakan 3 kali dia adalah penghuni surga. Tahajudnya juga tidak, sholat duhanya juga tidak, sholatnya selalu telat, pulangnya selalu awal. Karena saking tidak menemukan jawaban itu, lalu Amr bin As jujur, paman, sebenarnya apa amalanmu sehingga Rasulullah sampai mengatakan 3 kali engkau penghuni surga? Saya juga tidak tahu. Mungkin ya, ini yang saya lakukan setiap hari adalah setiap sebelum saya tidur, saya memikirkan kembali hari ini siapa kira-kira orang yang bersalah kepada saya, berbuat salah kepada saya. Mungkin ada ucapan-ucapannya yang menyakiti hati saya, kemudian saya maafkan dan saya doakan supaya Allah mengampuni dosanya. Itulah salah satu amalan yang disebut dengan salamatus sodr. Kita terhindar dari satu penyakit yang namanya al-ghillu, penyakit yang mudah tersinggung, tidak menerima perbedaan, bahkan menganggap orang lain salah dan menganggap keyakinan kita paling benar. Di atasnya salamatus sodr, rukun ukhuwah yang selanjutnya adalah ta'aruf. Kita perlu mengenal satu sama lain. Seperti halnya dalam kotak besar tadi, kita perlu melihat ada kotak-kotak yang lain juga, sehingga kita tahu bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana golongan ini melaksanakan faham agama menurut mereka. Selama itu bukan prinsip dan pokok dalam Islam, dan khilafiyah artinya sama-sama punya dalil, sama-sama punya dasar, maka kita harus saling ta'aruf, saling mengenal. Bahkan Allah juga berfirman dalam Al-Hujurat 13, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita sudah diciptakan memang berbeda-beda, maka tugas kita adalah kita saling mengenal satu sama lain. Di atasnya ta'aruf ada tafahum, memahami. Di atasnya saling memahami ada ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di atasnya ta'awun, level rukun ukhuwah yang selanjutnya adalah takaful. Ini tidak hanya saling tolong menolong, tapi kemudian dia menanggung urusan saudaranya, menanggung keperluan, kebutuhan saudaranya. Dan level rukun yang paling tinggi adalah itsar. Apa yang disebut dengan itsar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita hidup di Serui ini yang notabene adalah minoritas, tetapi yang minoritas ini jangan sampai berpecah belah. Yang minoritas ini harus bersatu, harus betul-betul menerapkan
dan mengamalkan ajaran tauhid, yaitu terwujudnya persatuan dan terciptanya ukhuwah di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka jangan sampai berpecah belah, kita satukan hati kita dari mulai level rukun yang paling rendah tadi. Kita terima legowo perbedaan, lalu kemudian naikkan levelnya pada ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, dan kalau bisa kita saling itsar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Mungkin ini ada satu nasihat yang sering dulu disampaikan oleh guru-guru kita, orang tua kita, bahwa jika diibaratkan lidi, kita ini kalau hanya 1, 2, 3, 5 lidi maka akan mudah dipatahkan. Tapi kalau umat Islam bersatu maka akan menjadi kumpulan lidi-lidi yang banyak, dan ketika lidi itu diikat maka dia akan berfungsi untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan sampah. Tapi yang paling penting adalah jika ada orang yang tidak suka persatuan, bahkan dia punya sifat karakter memecah belah, maka sesungguhnya dialah sampah itu, dialah yang seharusnya dibersihkan, dialah yang seharusnya menjadi kotoran itu. Maka mari kita wujudkan persatuan dan juga ukhuwah di antara kita, khususnya di kota Serui ini. Jangankan dengan sesama orang beriman, sesama orang Islam, kepada orang yang non Islam saja kita juga punya kewajiban untuk tolong menolong, tapi bukan dalam hal akidah, melainkan dalam hal muamalah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf selama di Seru ini, khususnya kepada para jamaah Masjid Darussalam. Mungkin ada tutur kata selama saya menyampaikan ceramah, ada yang salah, ada yang kurang. Itu semata-mata keterbatasan ilmu saya, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Dan saya mohon pamit karena hari ini, pagi ini insyaallah akan terbang ke Jogja, dan mohon doanya mudah-mudahan bisa selamat sehat sampai tujuan. Dan saya kira dan saya yakin perpisahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjumpaan di kemudian hari lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.